Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Putri Kasih Maisari, Dwi Novitasari dan Angelin Christy Aruan. Video ini merupakan tugas mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan kode MA25 strip 21201 dengan dosen pengampu kami Dr. Wery Febrianti, SPD MSc. Hari ini kita akan membahas satu model ekonomi paling fundamental, yaitu analisis input-output atau EO. Apa sih analisis input-output itu? Analisis EO adalah suatu model matematis yang sangat penting untuk menelaah keterkaitan dan interaksi antar sektor dalam sebuah perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meramalkan atau memprediksi tingkat output total yang harus diproduksi oleh masing-masing sektor ekonomi demi memenuhi tingkat permintaan akhir, konsumsi, investasi, ekspor. Konsep luar biasa ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Wassily W. Leontief pada tahun 1930. Berkat karyanya ini, beliau dianugerahi Nobel Ekonomi pada tahun 1973. Penemuan ini berawal dari sebuah pertanyaan sederhana berupa, berapa tingkat output dari setiap industri yang harus diproduksi dalam perekonomian sehingga memenuhi total permintaan produk tersebut? Dalam kasus sektor pertanian di Karawang, model EO membantu memetakan rantai nilai dari input hingga output. 1. Input. Tahap ini adalah tentang persiapan faktor produksi. Analisis EO melihat apa saja yang diinput, mulai dari modal, alat irigasi modern, benih unggul, tenaga kerja hingga teknologi. 2. Proses. Ini adalah tahapan implementasi kegiatan inti seperti pembangunan lahan percontohan, transfer teknologi, pelatihan budidaya, hingga pengolahan hasil panen. 3. Output. Hasil akhirnya adalah produk sayuran, peningkatan pendapatan petani, dan efisiensi produksi. Analisis EO juga menangkap dampak multiplier, bagaimana peningkatan output sayuran akan meningkatkan permintaan di sektor lain, seperti transportasi dan industri kemasan. Secara matematis, ada 3 langkah utama untuk melakukan analisis input-output. Langkah 1, menyusun tabel transaksi, tabel input-output. Tabel dari EO yang mencatat aliran barang dan jasa antar sektor. Langkah 2, menyusun matriks koefisien input, matriks A. Matriks ini menunjukkan koefisien teknis, yaitu rasio input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Langkah 3, menghitung matriks Leontief dan output total. Dengan matriks A, kita menggunakan persamaan kunci Leontief untuk memprediksi output total, X. Matriks inilah yang menjadi matriks pengganda atau multiplier. Sekarang, mari kita terapkan langkah-langkah tadi pada contoh soal di slide. Kita memiliki data transaksi domestik untuk 3 industri, A, B, dan C. A. Menghitung nilai tambah. Nilai tambah adalah selisih antara total output dengan total input intermediate. Nilai tambah sektor A, 480 dikurangi total input intermediate-nya, menghasilkan 5. Nilai tambah sektor B, 500 dikurangi total input intermediate-nya, menghasilkan 5 menghasilkan 190. Nilai tambah sektor C, 1000 dikurangi total input intermediate-nya, menghasilkan 90B. Menyusun matriks koefisien input A, kita hitung koefisien dengan membagi setiap input dengan total output kolomnya. Misalnya, matriks koefisien input A yang sudah disajikan menunjukkan rasio kebutuhan input ini. Menentukan matriks Leontief. Matriks Leontief adalah di mana adalah matriks identitas. Kita kurangkan matriks identitas dengan matriks A yang tadi sudah kita hitung. Misalnya elemen diagonal pertama atau menghasilkan. Elemen non-diagonalnya seperti elemen 1, 2 adalah atau menghasilkan. Sehingga kita mendapatkan matriks Leontief seperti pada slide berikut.
inverse dari matriks Leontief. Kita cari. Langkah pertama adalah menghitung determinan dari. Dalam perhitungan di slide ini, A menentukan matriks output total. Kita menggunakan persamaan akhir Leontief. Permintaan akhir tadi adalah untuk A, untuk B, dan untuk C. Dengan mengalihkan matriks inverse dengan matriks permintaan akhir, kita mendapatkan matriks output total. Diperoleh output total untuk sektor A adalah 472,05, sektor B adalah 474,75, dan sektor C adalah 987. Angka ini adalah tingkat produksi yang diperlukan oleh masing-masing sektor untuk memenuhi permintaan akhir yang diberikan. Demikianlah penjelasan mengenai analisis input-output. Model ini adalah fondasi yang sangat kuat dalam perencanaan ekonomi dan memprediksi dampak kebijakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.